Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang baik ini, meski di luar sedang kurang baik, terutama di media sosial, karena sedang meributkan persoalan yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh pemerintah, yakni aktivitas ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Direncanakan dalam minggu ini aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Felix Xiao akan mengisi acara di Kota Semarang. Acara itu dikemas dalam bentuk halal bihalal dan pengajian. Namun karena masyarakat sudah tahu melalui tweet yang disampaikan oleh Felix Xiao, juga dari buku-bukunya, bahwa ia salah satu orang yang mempropaganda tegaknya khilafah yang akan merusak sistem kenegaraan di Indonesia. Karena itu masyarakat merasa risih. Di sini para aktivis muda, para pegiat kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama berkumpul sowan ke dalam Abah Yai Nuril Arifin, atau teman-teman biasanya sok akrab memanggilnya Gus Nuril, tapi kita semua seringkali lebih akrab memanggil Abah Nuril. Dalam kesempatan ini saya akan saya sendiri Khairul Anwar dari Persaudaraan Lintas Agama akan bertanya beberapa hal yang mungkin oleh sebagian orang mengganjal terkait dengan Hizbut Tahrir di Indonesia. Seringkali masyarakat melihat, dan ini masyarakat yang ikut terprovokasi, bahwa PGN, juga ada Banser, dan beberapa ormas yang lain membubarkan acara HTI seringkali dipahami sebagai upaya membubarkan pengajian. Padahal dalam acara itu sama sekali bukan pengajian, sama sekali bukan kegiatan dakwah, tapi konsolidasi politik, juga memperkenalkan hal-hal yang itu bisa merusak tatanan umat beragama, merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai contoh misalnya, bahwa Syiah di Indonesia sudah lama sekali, jauh sebelum kemerdekaan. Namun kemudian disuarakan oleh orang seperti Felix Xiao, Syiah bukan bagian umat Islam. Kemudian Syiah harus keluar dari Indonesia dan sebagainya. Ini sangat mengganggu sekali. Karena itu perbincangan kali ini kita akan menyikapi perihal kedatangan Felix Xiao. Pertama, Abah mohon maaf, sebenarnya bagaimana sih Islam seharusnya? Karena orang-orang yang mengganggu kerukunan itu seringkali menggunakan dalih Islam juga, bahwa mereka sedang menegakkan Islam, menegakkan panji Rasulullah di muka bumi, padahal tindakan mereka jauh dari nilai-nilai keislaman yang merangkul, yang rahmah, menebar kasih sayang, toleran, dan seterusnya. Bagaimana, monggo Abah? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, juga saudara-saudara Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau aliran kepercayaan, atau apapun lah namanya, mesti difahami dulu bahwa seseorang itu berbicara berdasarkan kapasitas. Nah, seorang Felix Xiao itu alhamdulillah dia katanya sudah masuk Islam, maka disebut mu'alaf. Di dalam pola taklim muta'alim di kalangan Nahdliyin itu berlaku pembelajaran yang sampai di kubur. Maka dibutuhkan puluhan tahun untuk mengenal Islam, sampai dengan mulai dari syar'i sampai tataran kalau dalam keimanan itu ya mulai ilmul yakin,
sampai kemudian ainul yakin, sampai mencapai tataran hakul yakin. Ya, kalau dalam aplikasi mulai dari syariat, mencapai hakikat, mencapai ma'rifat, membawa kepada satu bentuk mi'rajul lil mukminin. Jadi tidak hanya sekedar beribadah jengkang-jengking yang seperti saya gambarkan adalah cuman berkutat pada bungkusnya saja. Karena kalau melihat bungkus ini aja sudah kegeran. Nah, yang penting harus tahu isinya. Ini namanya dikenal dengan istilah ainul yakin. Kalau sudah ainul yakin, biar mengerti rasanya ya dirokok begini. Nah, ini hakul yakin. Berarti betul-betul rokok. Dan ketika kemudian saya menghembuskan nafas, ini contoh saja. Itu berarti ada rasa. Itulah yang sampai pada tataran makrifat. Nah, Felixio ini tidak berkapasitas sebagai ulama. Dia orang yang baru saja masuk Islam, ditambah keberanian bicaranya sudah melebihi takaran. Sebenarnya kami ini warga NU sudah tidak sabar dari awal. Tetapi karena kami diajarkan oleh mbah-mbah kami sampai sanatnya mencapai ke Wali Songo, kalau saya sampai ke Sunan Giri sampai ke Maulana Iska sampai ke Rasulullah, itu diajarkan sikap tawasul. Jadi harus imbang, mizan. Kemudian kita mesti tasammu, kemudian ta'awun dan i'tidal tumakninah. Semuanya bermuara kepada Allah. Selagi masih berusaha dengan berbagai cara, berbagai madhab, maka kami warga NU itu menganggap 4 madhab meskipun pada titik tertentunya adalah Syafi'iyah. Maka dulu zaman Gus Dur sampai dengan mbahnya Gus Dur itu terkenalnya adalah Islamnya NU itu Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala Syafi'iyah, ala Indonesia. Nah, kemudian setelah Muktamar Jombang dimunculkanlah satu wadah yang lebih memberikan marwah kebesaran bangsa Indonesia ini, maka disebut Islam ala Nusantara. Karena ketika berbicara Nusantara berarti berbicara geografinya Nusantara dulu itu sampai dengan Hunan, provinsi Hunan, Burma, Kochi atau Vietnam, sampai dengan Tumasik, Singapura, Malaysia, sampai dengan Madagaskar dan Mindanao atau Kekaisaran Sulu itu sampai dengan Mindanao, Filipina. Untuk memberikan marwah bahwa bangsa Nusantara ini bukan bangsa cemen. Bahkan pada periode sesi tertentu antara tahun 24 sampai tahun 50-an itu ulama-ulama Nusantara justru menjadi guru-guru besar di Mekah. Karena apa? Mekah itu sudah terlalu lama ditinggal oleh para penguasa-penguasa. Ibu kota Islam itu bergeser sampai dengan di Basra. Basra itu adalah yang sekarang menjadi Irak, Iran, Kuwait, Yordan, itu Basra. Sampai dengan India, ibu kotanya pindah ke India, sampai ke Turki, Mesir, yang terakhir sampai dengan di Andalusia, kemudian terakhir sekali itu di Mesir. Nah ini, ketika di Mesir, di Turki Ottoman, itu sistem kekhalifahan justru dikhianati oleh Abu Su'ud yang sekarang menjadi nama sebuah negara, Saudi Arabia. Abu Su'ud itu bekerja sama dengan Inggris mengkhianati Turki Ottoman sampai kekhalifahan Turki Ottoman hancur. Untungnya saja Sultan Ahmad Sani atau Sultan Ahmad II sudah memerintahkan ulama-ulama berbagai madhab
untuk datang ke tanah air, ke Nusantara. Bergelombang, berperiodisasi, mulai dari ulama dari Uzbekistan atau yang diwakili oleh Syekh Asmorokendi, kalau bahasa Jawanya yang bernama adalah Syekh Samarkandi, memiliki orang tua namanya Syekh Jamadal Kubro yang dikebumikan di Semarang Utara, lalu memiliki sepupu bapaknya Sunan Kudus namanya Husin Asmat Khan, maka yang terkenal dengan sebutan Sunan Kudung, sampai dengan Maulana Iska yang dikawinkan oleh Sunan Ampel dengan putri Pambayunnya Brawijaya, kemudian melahirkanlah Raden Paku Sunan Giri Syekh Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri ini ibunya adalah masih sepupunya Sunan Ampel, namanya Dara Jingga. Punya kembaran namanya Dara Petak. Dara Petak itu yang melahirkan Husin Asmat Khan atau Adipati Terung. Ada yang mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir min Sin atau Syekh Abdul Qadir dari Cina. Nah, sehingga bisa diselamatkan bentuk kekaisaran Turki Ottoman itu di tanah Jawa yang dimurnikan kembali oleh para wali songo dan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini di bawah kendali gurunya Rakhona Khalil atau Syekhuna Khalil yang memiliki murid Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisi Samsuri. Dibentuklah wahana wacana dakwah ala wali songo itu dengan mengaplikasikan perjanjian Madinah yang intinya adalah merukunkan orang Yahudi, orang Kristen, Katolik, Majusi, Zoroaster, Dras dan sebagainya dalam bentuk perjanjian Madinah. Perjanjian yang barang siapa ada orang Yahudi diserang maka orang Islam membela, dan sebaliknya kalau ada orang Zoroaster diserang maka orang Islam membela, dan seterusnya. Inilah yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Muktamar NU pertama tahun 36 di Banjarmasin, yang kemudian melahirkan Pancasila, yang melahirkan bentuk aplikasi dari tawazun itu ketika Mr. Maramis meminta 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terkenal dengan Piagam Jakarta itu untuk dihilangkan. Ini bentuk globalnya dulu. Nah, setelah jadi begini, di situ ada yang namanya Syiah yang berdiri di Indonesia itu tahun 1908 kalau nggak salah. Muhammadiyah 1916, NU 1926 dan banyak lagi. Bahkan Bung Karno juga termasuk ngaji model tafsirnya Ahmadiyah. Jadi ada Syiah, ada Ahmadiyah. Dulu berpikirnya bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan NU, bukan Kristen, bukan macam-macam, bukan, tetapi satu bangsa Indonesia yang membentuk dan dibentuk terilhami oleh Piagam Madinah. Nah, kalau sekarang kemudian ada ide baru pasca reformasi, karena terlalu kebablasan reformasinya, maka faham-faham baru Islam mulai masuk. Karena apa? Karena Wahabi sudah mulai bangkrut. Maka mulai dia justru ofensif dengan membayari dan membiayai semuanya. Setelah di Mekah dihabiskan, bahkan tahun 24 kalau masih kita ingat dalam sejarah, politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu terilhami oleh gerak ulama NU yang namanya Kiai Wahab Hasbullah yang membentuk Komite Hejaz, berangkat ke Mekah meminta kepada Abu Su'ud untuk menyelamatkan situs Nabi, situs Islam, diantaranya kuburan Nabi supaya tidak dibongkar. Karena saat itu anaknya Sayyidina Muhammad SAW yang dari Kiptiah, yang istrinya Kristen, melahirkan anak namanya Sayyidina Ibrahim, kuburannya dibongkar. Kemudian banyak imam-imam besar kuburannya dihabiskan.
bahkan kuburannya ibundanya Rasulullah saja dianggap kafir, kemudian disamarkan, disiram oli lah di ini. Kemudian tempat maulidnya Siti Khadijah dijadikan WC umum. Nah, dulu tempat kelahirannya Rasulullah dijadikan perpustakaan. Sekarang terakhir itu bangunan itu sudah tidak ada dan sekarang sudah menjadi WC umum juga. Nah, inilah sebenarnya yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama, gitu loh. Maka ketika ada kelompok Ikhwanul Muslimin yang bergerak dulu namanya Hizbut Tahrir, itu pasukan pembebas. Sebelum muncul Hizbut Tahrir, gerakan ini muncul dipimpin oleh Hasan al-Banna dan Said Qutb di Mesir dan Turki, bergerak sampai berhasil membunuh Perdana Menteri Ali Pasha. Maka karena Perdana Menteri Ali Pasha dibunuh, Perdana Menteri Ali Pasha ini masih ada keturunannya dengan Sentot Ali Basah, Prawiro Dirjo, pasukannya Pangeran Diponegoro. Karena ilat Jawa jadi Ali Pasha jadi Ali Basah, gitu loh. Ali Pasha itu dibantai, kemudian gantian dikejar oleh pemerintah saat itu. Jadi Ikhwanul Muslimin ini embrionya lari ke Mekah, ketemu sama Abdul Wahab Wahabi. Lalu karena perjuangannya ini pertemuan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi, lahirlah Hizbut Tahrir sebagai tentara pembebas. Maka mereka menyusup ke negara-negara untuk membebaskan rakyat negara-negara tersebut, karena dipimpin oleh togut-togut yang pertama sekali sebenarnya untuk membebaskan Palestina. Palestina gagal, malah justru membesar seluruh dunia. Nah, dari Mesir itu, dari Turki dan Mesir itu masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta, diterima Habib Husin Al-Habsyi yang matanya buta, yang dulu sempat ditahan oleh pemerintah Orde Baru Pak Harto karena ngebom Borobudur. Ini biar tak paham nih, seluruh bangsa Indonesia ini, umat Islam ini supaya tahu. Tahan, mohon maaf. Saya ingin menyimpulkan bahwa yang disampaikan oleh Abah Nuril, atau ini teman-teman semuanya hadir dari berbagai lapisan, dari berbagai organisasi juga. Apa saja ini organisasinya, apa aja? Dari PGN, terus dari Marhen, terus DMNI, Surian, Beliah Pelita, PMI, juga banyak dari Banser, dari warga masyarakat Semarang. Semua ini karena penasaran dengan apa sih Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang sudah dilarang. Saya ingin menyimpulkan bahwa pertama apa yang disampaikan oleh Abah Nuril atau akrab disapa dengan Gus Nuril, bahwa para ulama kemudian menyepakati Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila dan segala macam, itu bukan semata-mata ijtihad politik tapi juga ijtihad agama, yakni bahwa itu sebuah bentuk kenegaraan yang memiliki dalil. Dalil itu biasa diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ditanya apakah NKRI itu ada dalilnya? Ada. Seperti yang tadi disampaikan, dalilnya adalah Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, menjumpai di Madinah ada banyak suku, ada banyak agama, ada Yahudi, juga umat Islam, juga ada Ansor, juga ada Muhajirin. Kemudian semuanya disatukan oleh Nabi dalam apa yang disebut dengan Piagam Madinah, yakni konstitusi bersama yang di dalamnya menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan seterusnya. Jadi ber-NKRI pada dasarnya mengikuti sunnah Nabi. Itu satu dalil. Sementara khilafah sendiri tadi seperti yang disampaikan Abah Nuril, ini memiliki beberapa hal yang kenapa pemerintah sampai membubarkan. Secara politik jelas itu memiliki agenda yang hendak memecah belah bangsa,
untuk kemudian menjadi sistem yang umum yang itu sebenarnya tidak Tepatnya mungkin. mengambil alih pemerintahan. Mengambil alih pemerintahan. Sekarang saya ingin menanyakan dari sisi agama, karena seringkali Hizbut Tahrir ini menggunakan alasan-alasan teologis bahwa apa yang dilakukannya sedang memperjuangkan perintah Allah dan perintah utusannya. Secara politik jelas HTI ini membahayakan karena itu dibubarkan oleh pemerintah. Sekarang secara agama bahwa bahayanya seperti apa HTI bagi agama itu sendiri, terutama Islam, karena mereka seringkali menggunakan ayat-ayat yang sepotong-potong tidak dipahami secara kafah, pinjam istilahnya mereka itu. Silakan Bapak. Jadi sebenarnya bentuk khilafah itu tidak ada yang seragam. Jadi bentuk khilafah yang pertama yang diramalkan oleh Nabi itu hanya berlaku 30 tahun. Setelah itu sudah tidak bentuk khilafah yang sebenarnya. Jadi 30 tahun itu pertama dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Ali nungguin.